Hai guys, ketemu lagi sama aku, Fafa. Kali ini aku pengen ajak ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Jadi pekan kemarin kan Bu Oki sama Pak Roni sempat live IG tuh tentang suami istri, terutama di era WFH seperti sekarang. Nah di akhir-akhir sesi itu Bu Okina sempat bahas sedikit tentang branding pasangan. Jadi bagaimana kita membranding pasangan kita di depan orang tua kita khususnya. Dan ini tanpa aku sadari udah aku terapkan juga dalam rumah tanggaku. Dan ternyata ini penting banget loh. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, branding itu adalah kegiatan membangun identitas dan mengkomunikasikannya dengan tujuan mengelola atau membangun reputasi. Itu dari Simon Holt 2013. Kalau aku berusaha membranding pasangan atau suamiku dengan cara menceritakan hal-hal baik kepada orang tuaku. Tergantung kita mau menciptakan image pasangan yang seperti apa. Kalau aku biasanya, misal kami mau ngasih sesuatu gitu ke orang tua, aku selalu bilang, ini dari Mas Niki. Selain itu, aku juga suka ceritain kebaikan-kebaikan kecil. Misalnya seperti suamiku suka bantuin bersih-bersih, orangnya suka kebersihan, jadi bantuin bersih-bersih, beres-beres, nyapu-nyapu, dan suka juga main-main sama anak dengan tujuan membangun reputasi baik untuk suamiku. Dan begitu pula suamiku. Kita dengar kesaksiannya ya. Ya, jadi benar apa yang dikatakan sama istriku. Pada awalnya di depan mama papa pun, di depan mertuaku, aku kayaknya masih ada yang kurang nih. Soalnya waktu awal PDKT dulu, aku pernah nih diajakin mama papa kok ngapel pakai celana pendek. Terus habis itu pernah papa mama baru balik dari Bogor, terus aku dibawain ubi ini. Aku datang bukannya bawa kresek kecil, tapi malah bawa tas besar. Nah, aku diolokin banget tuh pada saat itu. Nah, terus aku ngerasa, it's not gonna be easy, maksudnya ini nggak akan mudah gitu. Pasti perlakuan mama papa ke aku nih akan beda banget nih. Jadi makanya sejak itu aku berusaha untuk bikin image yang baik di depan calon mertua aku pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya menikah, kita menikah, terus abis itu semakin kesini, perlakuan mama papa ternyata baik kok ke aku. Aku merasa disayang, aku merasa diperhatikan, mama papa itu terasa care banget sama aku. Tapi setelah istri saya cerita, ternyata oh benar, dia selalu menceritakan kebaikan-kebaikan aku di depan mama papa, di depan mertuaku. Padahal kebaikan tersebut aku nggak ngerasa melakukan, tapi ternyata yang diceritakan oleh istriku adalah kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin bisa mengimpress dia atau mengesankan orang tuanya terhadap perilaku aku. Akhirnya dari situ aku mulai berusaha juga tuh, kalau aku harus menjadi menantu yang terbaik di depan mama papa. Jadi, sebelum kita berusaha membranding pasangan kita sendiri itu pastinya juga sudah berusaha melakukan personal branding di hadapan mertuanya atau di hadapan orang tua kita. Dan kata Profesor Hamdi Muluk, personal branding itu baru berhasil jika ada omongan baik dari orang lain. Jadi nggak mungkin kan kalau suami saya ujuk-ujuk ngomong ke mertuanya, Bu, saya tuh suka bantuin Fafa beres-beres loh. Bu, saya tuh suka bantuin Fafa nyuci piring loh. Saya bantuin Fafa ngurus anak loh. Gak mungkin kan? Nah, disitulah kegunaan dari branding pasangan itu tadi. Jadi cocok kan jika kita juga membantu membranding pasangan. Orang tua kita juga pastinya semakin yakin kalau mereka memiliki menantu yang baik. Pastinya mereka akan lega, bahagia. Dan yang lebih penting lagi, pasangan kita akan merasa diterima dan merasa nyaman berada di tengah keluarga kita. Tapi coba bayangkan jika aku dan suami gak kompak. Suami berusaha tampil baik di depan ortu kita, tapi kita istrinya malah nyurhatin kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan dari suami kita. Wah, parah dong. Jatuh guys reputasi suami. Mungkin awalnya cuma berniat curhat atau ngeluhin peran baru, lelah dengan peran baru, lelah ngurusin suami, rumah, dan sebagainya. Lalu kemudian merembet-merembet ke nyeritain kekurangan pasangan. Itu bahaya banget ya. Terlebih lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah memerintahkan kita untuk menjadi pakaian bagi pasangan kita. Salah satu makna untuk kata pakaian itu ya berarti menutupi kekurangan, menutupi keburukan, dan juga pastinya pakaian itu digunakan untuk memperindahkan. What happens at home stay at home lah. Apalagi untuk masalah-masalah kecil. Kalau kata Bu Okina mah
Don't sweat for small things. Lagi pula kita harus mikir juga sebelum berkata. Kalau misalnya kita cerita tentang keburukan atau kekurangan pasangan kita, apa yang akan orang tua kita rasakan? Pastinya orang tua kita juga akan merasa sedih dan terbebani kan? Jadi what happens at home, stay at home lah. Apalagi untuk cuma masalah-masalah kecil. Tapi gimana dong? Aku nih sering kesel sama suami. Kalau masalahku nggak aku cerita-ceritain, nanti aku jadi stres dong. Masalahku ku tahan-tahan, ku pendem-pendem. Ya jangan ditahan dan dipendem dong. Semuanya yang terjadi dalam rumah tangga itu harus kita komunikasikan. Bagaimana caranya? Tentunya dengan komunikasi yang baik. Gimana sih komunikasi suami istri yang baik itu? Kita bahas di video selanjutnya ya. Oke deh, sekian dulu untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.